Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anggun Naila Salsabila, NPM 217420004. Di sini saya akan mempresentasikan penyakit ekor putih White Musical Disease yang disebabkan Macrobacillum rosenbergi nodavirus pada udang faname. Budidaya perikanan adalah usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan atau organisme air lainnya. Budidaya perikanan disebut juga sebagai budidaya perairan atau aquaculture. Menurut Mulyo dan Ritonga 2019. Udang putih Lithophanaeus faname mulai diintroduksi dan dibudidayakan pada tahun 1999 dan menunjukkan hasil yang baik sehingga telah menggairahkan kembali usaha pertambakan di Indonesia. Udang faname mempunyai keunggulan komparatif di bidang jenis udang budidaya lainnya. Sintasan udang tinggi lebih dari 70%. Ketersediaan benur berkualitas spesifik patogen free (SPF) dapat dibudidayakan dengan kepadatan tebar tinggi dan tahan penyakit dan konversi pakan rendah. Gunarto Suwoyo dan Tampangalo 2016. Banyaknya petani udang yang berhenti berbudidaya udang disebabkan oleh banyak hal. Yang paling dominan adalah masalah kegagalan panen akibat udang terserang penyakit yang tidak diketahui oleh petani. Dalam hal ini, petani udang masih minim mengetahui tentang budidaya udang termasuk penyakit udang. Akibat paling fatal dari penyakit udang itu sendiri adalah kegagalan panen dan sudah pasti menyebabkan kerugian yang besar. Perlu diketahui, modal untuk berbudidaya udang tidaklah sedikit, namun itu akan berbanding sesuai dengan hasil panen apabila panennya sukses. Penyakit ekor putih yang disebabkan oleh MRNP. Permasalahan baru yang cukup serius dalam kegiatan pembenihan udang faname adalah munculnya indikasi penyakit ekor putih Whitetail Disease yang disebabkan oleh virus. Whitetail Disease (WTD) atau White Musical Disease (WMD) merupakan infeksi virus yang disebabkan oleh Macrobacillum rosenbergi nodavirus (MRNV) yang berasosiasi dengan extra small virus. Gejala yang ditimbulkan oleh virus tersebut adalah munculnya warna putih susu pada tubuh udang. Sesuai keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 3 tahun 2010, MRNV belum masuk dalam daftar hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) karena belum teridentifikasi pada udang faname di Indonesia. Penyebaran MRNV masih terbatas pada sejumlah negara, yaitu Republik Dominika, China, Taiwan, India, Thailand, French West Indies, dan Queensland, Australia. Gejala yang ditimbulkan oleh virus tersebut adalah munculnya warna putih susu pada tubuh larva, pasca larva, dan yuana muda. Dampak yang ditimbulkan adalah kematian massal pada benih udang faname. Namun demikian, penyakit tersebut tidak menimbulkan permasalahan berarti pada udang faname dewasa. Pengamatan dengan mikroskop elektron memberikan informasi bahwa sel virus memiliki bentuk segi 5 atau segi 6 dengan diameter 26-27 nanomikron. Saat pengamatan terlihat beberapa partikel kosong dengan struktur ukuran sama. Di samping virion, partikel yang jauh lebih kecil, teramati pula partikel dengan bentuk serupa, namun dengan ukuran lebih kecil, 14-16 nanomikron. Partikel-partikel kosong dengan struktur sama tersebut mudah dibedakan karena adanya perbedaan ukuran yang mencolok. Partikel tersebut adalah extra small virus-like particles (XSV) yang sering teramati bersama MRNV.
Deteksi mRNP secara molekuler terhadap larva dan benih yang mengindikasikan terinfeksi virus dapat dilakukan dengan metode RT-PCR. Cara mencegah penyakit udang. Penerapan biosecurity. Biosecurity merupakan cara pencegahan agar penyakit tidak masuk ke dalam sistem budidaya. Penerapan biosecurity sederhana yang bisa Bapak Ibu terapkan adalah manajemen kualitas air dan melakukan sanitasi. Selain itu, hewan yang menyebabkan penyakit juga perlu dikarantina atau dipindahkan dari kolam budidaya ke kolam lain agar tidak menularkan penyakit ke udang lain. 2. Menggunakan benur bersertifikasi. Memilih benur unggul merupakan cara pencegahan penyakit yang dapat Bapak Ibu lakukan. Untuk bersertifikasi bebas patogen menjadi salah satu persyaratan agar budidaya udang dapat sukses. Ketiga, pemberian probiotik. Probiotik merupakan bakteri baik yang diberikan pada budidaya udang. Umumnya jenis bakteri baik yang diberikan yaitu jenis Lactobacillus dan Bacillus. Bakteri baik ini akan bersaing dengan patogen sehingga patogen kesulitan menginfeksi udang budidaya. Dan yang keempat, pemberian imunostimulan. Imunostimulan berfungsi untuk meningkatkan imunitas dari udang budidaya. Jika diberikan imunostimulan, udang akan lebih tahan terhadap penyakit. Imunostimulan yang bisa diberikan ke udang adalah vitamin C. Penyebaran virus yang sangat cepat. Hal tersebut dikarenakan adanya mekanisme penyebaran virus secara vertikal melalui jalur genetik atau sistem breeding dan mekanisme horizontal lewat air sebagai media budidaya dan beberapa organisme yang berperan sebagai pembawa carrier seperti krustasea, zooplankton, burung, dan kepiting. Kondisi tersebut menyebabkan rumitnya penanganan penyakit yang disebabkan oleh virus. Sejumlah langkah standar seperti biosecurity, penggunaan benih SPF, spesifik patogen free, dan benih tahan virus SPR, spesifik patogen resisten, harus dilakukan secara intensif. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.